judul materi kita mengenai jurisprudensi dalam sistem hukum nasional. Jurisprudensi merupakan keputusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan menjadikan rujukan bagi hakim lainnya. Dalam memutuskan perkara serupa, pentingnya jurisprudensi dalam praktik hukum terletak pada kemampuannya untuk memberikan pedoman dan konsistensi dalam penegak hukum. Di Indonesia, jurisprudensi berperan penting dalam melengkapi dan menginterpretasikan undang-undang yang ada serta berkontribusi pada sistem hukum nasional. Pengertian jurisprudensi. Jurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan dijadikan rujukan oleh hakim lainnya dalam memutuskan perkara serupa. Sumber jurisprudensi di Indonesia umum berasal dari Mahkamah Agung atau MA atau pengadilan tinggi lainnya. Dasar hukum jurisprudensi di Indonesia. Dasar hukum jurisprudensi di Indonesia ditemukan oleh pasal 20 ayat 1 nomor 48 tahun 2009 Undang-Undang tentang kekuasaan hakim. Meskipun jurisprudensi tidak diatur secara eksplisit dalam konstitusi, ia berkembang melalui praktik peradilan dan diperkuat oleh peran Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi. Jenis-jenis jurisprudensi. Jurisprudensi tetap merupakan putusan yang diikuti secara konsisten dalam berbagai kasus dan memberikan stabilitas hukum. Jurisprudensi tidak tetap adalah putusan yang hanya berlaku pada kasus tertentu dan tidak menjadi pedoman umum, sehingga lebih fleksibel. Peran jurisprudensi dalam sistem hukum nasional. Sebagai pelengkap undang-undang, jurisprudensi membantu menyelesaikan kekosongan hukum dan menginterpretasikan undang-undang yang tidak jelas, menciptakan kepastian hukum. Jurisprudensi menjamin konsistensi dalam putusan hukum dan memberikan pedoman bagi hakim lain. Mendorong reformasi hukum. Jurisprudensi memberikan masukan untuk pembentukan undang-undang baru yang lebih relevan. Oke, saya di sini akan memberikan contoh kasus jurisprudensi di Indonesia. Kasus Mokhtar Kusumat Atmaja pada tahun 1973. Kasus ini menjadi dasar jurisprudensi tentang doktrin fiktif Van Recht yang menyatakan bahwa seseorang dianggap mengetahui hukum. Lalu ada putusan MA tentang kredit macet pada tahun 1983. Putusan ini menegaskan prinsip kehati-hatian bank dalam memberikan kredit yang menjadi acuan bagi lembaga keuangan. Lalu saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan jurisprudensi. Pada kelebihannya, jurisprudensi bersifat fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman, membantu menyelesaikan kasus dengan situasi unik yang tidak diatur dalam undang-undang. Lalu saya akan menyebutkan kekurangannya. Jurisprudensi tidak bersifat mengikat secara formal seperti undang-undang, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian. Terkadang menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan hukum di berbagai kasus. Lalu saya akan menjelaskan jurisprudensi versus sumber hukum lain. Persamaannya, jurisprudensi dan sumber hukum lain sama-sama dijadikan acuan dalam memutus perkara. Perbedaannya, jurisprudensi berasal dari putusan pengadilan, sedangkan undang-undang berasal dari legislatif. Jurisprudensi bersifat kasuistik, sedangkan undang-undang bersifat umum dan berlaku untuk semuanya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang tantangan dan prospek pengembangan jurisprudensi. Pada tantangannya, kurangnya dokumentasi dan akses terhadap jurisprudensi yang memadai. Lalu, pendidikan hukum yang kurang optimal terkait pemahaman jurisprudensi. Prospek pengembangan, digitalisasi database jurisprudensi untuk memudahkan akses. Lalu, penguatan peran Mahkamah Agung dalam menyosialisasikan jurisprudensi kepada masyarakat dan praktisi hukum. Kita sampai di kesimpulan, jurisprudensi merupakan elemen penting dalam sistem hukum nasional Indonesia. Untuk memperkuat keadilan, jurisprudensi perlu didukung oleh sistem yang transparan dan aksesibel. Pertanyaannya, bagaimana jurisprudensi dapat lebih dioptimalkan dalam sistem hukum Indonesia? Oke, jawabannya,
Jurisprudensi dapat dioptimalkan melalui peningkatan aksesibilitas informasi jurisprudensi, pelatihan bagi hakim dan praktisi hukum mengenai pentingnya jurisprudensi, serta pengembangan platform digital yang memudahkan pencarian dan pemahaman terhadap putusan-putusan yang ada. Selain itu, kolaborasi antar lembaga peradilan dan institusi pendidikan hukum juga dapat memperkuat pemahaman dan penerapan jurisprudensi dalam praktik hukum sehari-hari. Oke, sekian dari kelompok kami.